Selamat pagi, saya Oktavina Anugrawati Limbong Sarita dari SMP Negeri 21 Raja Ampat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Pegari Semarang. Kali ini pada PPL 2 saya akan membawakan video pembelajaran materi pembiakan tanaman yaitu stek singkong model PJBL Project Based Learning di SMA Negeri 14 Raja Ampat pada kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Lihat di sini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, silakan duduk kembali. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik dan bahagia ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman, saya dulu sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Apakah semua hadir? Setiap sekretaris siapa yang tidak hadir? Siapa? Enda sama Luis. Enda kenapa? Enda sakit ibu. Arifin? Arifin izin. Luis? Oke, ya baik. Jadi di sini 3 teman kita yang tidak hadir. Enda dalam keadaan sakit. Kita berdoa semoga Enda cepat sembuh. Kemudian semoga Arifin dengan Luis juga pada pertemuan berikutnya bisa bergabung dengan kita ya. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingin tanyakan, pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Iya, perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan? Oke, silakan. Wuldes, apa itu perkembangbiakan? Cara tumbuhan mempertahankan keturunan. Ya, terima kasih Wuldes. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, apa kalian pernah makan singkong atau kasbi kalau kita di sini? Iya. Terus itu kasbi atau singkong itu ditanam di mana? Di tanah. Di tanah. Ya, di tanah atau di kebun, toh. Tapi kadang juga kita tanam dalam polybag atau ember, ya. Jadi media tanamnya kadang digunakan adalah ember atau polybag, ya. Tidak selamanya kita lakukan di kebun, ya. Nah, kemudian cara tanam bagaimana? Ditancapkan ke dalam tanah. Iya, jadi ditancapkan di dalam tanah ya. Jawaban kalian benar semua ya. Manfaat pembelajaran adalah kita akan belajar tentang agar kalian dapat memahami cara stek tanaman singkong, di mana tanaman yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induk dan lebih cepat berbunga serta berbuah ya. Dengan kompetensi dasar terdapat pada 3.7 yaitu mengidentifikasi teknik pembiakan tanaman vegetatif buatan. Kemudian 4.7 menunjukkan teknik pembiakan dalam produksi benih secara vegetatif. Dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model PJBL diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 10, dapat mengidentifikasi teknik pembiakan tanaman, perkembangbiakan vegetatif
materi penyetekan singkong. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pembiakan tanaman secara vegetatif. Yang ketiga, menganalisis prosedur pembiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian yang keempat, menganalisis kekurangan dan kelebihan stek. Kemudian yang kelima, mempraktikkan pembiakan secara vegetatif. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, pada pertemuan ini. Kalian lihat dulu ini. Ini slide tentang penyetekan singkong tah? Iya, itu tah? Kasbi tah? Itu di stek seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video pembelajaran. Saya berkenalkan Nah, itu diperhatikan. Pak Universitas Sultan Agung Kemensa. Pada kesempatan ini saya akan dibantu oleh dua rekan saya untuk membahas tentang stek pada tumbuhan singkong. Itu dia. Jadi kalian mengamati ya, karena itu hanya dalam keadaan gambar dan tulisan. Jadi kalian literasi. Sebentar ibu akan ulas juga ya. Caranya kalian lihat bagaimana. Dari video tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke. Yang Wildes ya. Silakan Wildes, apa yang ingin ditanyakan? Siapa yang Bagaimana teknik atau cara stek yang cocok untuk tanaman singkong? Iya, jadi Wildes menanyakan bagaimana cara stek yang cocok untuk tanaman singkong. Nah, siapa yang bisa jawab? Iya, Adel, silakan. Teknik yang digunakan adalah memotong batang singkong menjadi 3 bagian. Masing-masing batang singkong itu ditancapkan ke tanah. Oke, iya, terima kasih Adel. Ya, jadi Adel sudah menjawab pertanyaan Wildes, yaitu bagaimana cara stek singkong yang benar. Kemudian masih dengan video pembelajaran tadi, itu ada keuntungan dan kekurangan dari stek batang. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Jawab apa keuntungannya atau kelebihan? Susance, iya, silakan. Keuntungannya 1. Gampang dilakukan. 2. Dapat menghasilkan buah. 3. Hasilnya seragam. Iya, oke. Nah, itu jawaban dari Susance, yaitu gampang dilakukan ya. Nah, itu. Kemudian kalau kekurangannya apa? Coba Melianti. Kekurangannya adalah 1. Membutuhkan buah sebagai induknya, dan 2. Akar tidak kuat. Iya. Baik anak-anak, kemarin ibu sudah bagi kelompok ya. Ini kan sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Nah, tadi dari video pembelajaran itu sudah kelihatan ya dengan jelas cara stek singkong yang benar. Tapi di sini ibu akan ulas kembali ya, ulas sedikit kembali, yaitu stek ya, pembiakan secara stek itu berarti kita menggunakan di sini, kita akan menggunakan stek batang ya, stek batang. Nah, stek itu merupakan
mengambil bagian tumbuhan yang akan kita gunakan atau kita tanam kembali. Nah, di sini kita menggunakan batang kasbi atau singkong, ya, singkong yang kita ambil. Nah, itu kita bagi menjadi 3 bagian. Setiap batang kita bagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita tancapkan ke dalam tanah, ya. Nah, itu secara perkembangbiakan vegetatif buatan, atau vegetatif buatan atau bantuan manusia, ya. Seperti tadi ada di pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada kekurangannya dan kelebihannya kalau kita menggunakan stek batang. Dan ya, yang kekurangannya itu adalah kita susah untuk mendapatkan pohon dewasa untuk kita jadikan bibit. Kemudian juga kadang kita mendapatkan pertumbuhan akar yang berbeda. Pertumbuhan akar yang berbeda disebabkan karena adanya kandungan auksin dan karbohidrat yang berbeda yang menyebabkan pertumbuhan akarnya juga berbeda. Nah, kalau akarnya berbeda, kadang ada akar yang cepat sekali tidak kuat atau dia cepat menyebabkan pohon cepat tumbang. Ada angin sedikit dia sudah tumbang karena akarnya tidak kuat, ya, seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya adalah mudah dilakukan, ya. Yang pertama adalah mudah dilakukan. Kemudian hasil yang kita dapatkan itu adalah seragam, sama dengan induknya, ya. Bagaimana cara melakukan prakteknya adalah dengan yang pertama kita siapkan media tanam dulu, yaitu polybag. Kita isi tanah, ya, isi tanah. Setelah kita siapkan polybag, isi tanah, kemudian kita ambil batang kita bagi menjadi 3, kita potong menjadi 3, ya. Nah, setiap jadi ada pangkal, tengah, dan ujung, ya. Nah, setiap pangkalnya di bawah itu kita iris miring, gunanya untuk memperluas pertumbuhan akar, ya, itu untuk memperluas pertumbuhan akar. Nah, itu kemudian di sini kita akan memakai perangsang tumbuh alam, yaitu bawang merah, ya, bawang merah. Nah, nanti itu aplikasinya pada batang yang kalian sudah iris miring, kalian gosokkan atau oles dengan bawang merah sebelum ditancapkan ke dalam polybag, ya, seperti itu. Nah, kemudian bahan dan alat yang kita gunakan di sini adalah bahannya itu adalah bahan-bahannya tadi adalah batang kasbi, kemudian ada tanah, bawang merah, ya. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan adalah polybag, ya, parang, untuk memotong. Nah, semua ada. Polybag kita gunakan sebagai media tanam untuk kita isi tanah. Kemudian ember kita gunakan bisa untuk menaruh air atau taruh batang yang akan kita inikan, ya. Kemudian parang untuk memotong batang. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, nanti kalian akan melakukan praktek. Nah, yang kalian akan amati di situ adalah apakah pada penyetekan singkong yang menggunakan SPT atau sat perangsang tumbuh, bagian mana yang paling cepat tumbuh akarnya, dan juga pada yang tidak memakai SPT. Itu juga apakah dia akan cepat juga tumbuh akarnya dan tunas, ya, di situ. Ntar ada penilaian dari Bu Guru saat kalian presentasi, ya. Pada saat kalian presentasi itu Ibu akan menilai. Ibu sudah siapkan penilaian presentasi kelompok itu seperti penggunaan bahasa, ya, penggunaan bahasa, kemudian kejelasan menyampaikan, kemudian komunikatif, dan kebenaran konsepnya, ya. Kalian tadi sudah melihat, tadi juga Ibu sudah sebutkan alat-alat yang kalian siapkan. Nah, sekarang Ibu kasih kalian kesempatan untuk menyiapkan
bahan dan alat yang kita gunakan untuk praktek. Kemudian juga nanti kalian akan menulis langkah kerja, menyetekan di kertas atau di dalam LKPD untuk kalian presentasikan. Nah, nanti itu yang kalian presentasikan ya. Jadi hasil praktek kalian nanti itu yang kalian akan presentasikan. Mulai dari bahan dan alat, kemudian cara kerjanya bagaimana, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan bawang merah itu, ya. Ya, silakan itu kan alat-alatnya. Disiapkan dulu. Nanti prakteknya di sini ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, tak? Kelihatan. Ya. Batangnya ada tak? Bawah sekali. Ujung ada nih. Ada nih. Ujung itu. Ini tak? Ya. Mulanya harus di ini kan tak? Ya. Tidak cukup, tidak cukup. Nanti basah lagi ini. Jadi yang memakai SPT kelompok 1 dengan kelompok, jangan lupa kelompok 1 di ini dulu. Pakai SPT ya. Pakai Satpera 1 kita pakai bawang merah. Iya, yang memakai bawang merah, oles bawang merah di yang sudah dilukai itu sebelum ditancapkan ya. Seperti ini toh. Di sini ya, di sini. Sudah. Nah, sekarang tadi kalian sudah melakukan praktek. Nah, sekarang kalian akan Ibu bagikan LKPD untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian bersama kelompok kalian akan mendiskusikan ya. Ini kelompok. Kelompok 1 punya. Nah, itu Ibu Guru sudah bagikan LKPD. Silakan lihat soal yang ada di dalam. Selain itu ada soal 1 nomor. Di situ pertanyaannya adalah posisi mata tunas yang benar. Ya, di mana? Lihat, ada tak? Kemudian yang kedua, kalian tadi sudah mempraktekkan cara penyetekan singkong. Nah, itu yang kalian nanti tuliskan di dalam LKPD, kemudian nanti kalian presentasikan. Ya? Oke. Sudah? Kalian diskusikan, jangan cuma 1 orang yang kerja. Ini kan sudah kerja.
silakan. Ya. Kalau anak-anak, dari hasil praktik tadi, Ibu beri waktu 5 menit untuk menyiapkan hasil kerja kalian dan kita masuk pada presentasi kelompok. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu sudah yang Jadi di sini saya akan membacakan hasil yang sudah kami kerjakan. Pertama, posisi mata tunas yang benar adalah mata tunas adalah kuncup tumbuhan yang terletak di ruas buku-buku batang, yang mana kuncup ini dari arah pangkal ke ujung batang tertanam di sebelah kiri dan kanan. Hasil dari praktikum kami ini adalah Hasil dari praktikum kami tadi adalah kami sudah melaksanakan praktek pembiakan tanaman secara vegetatif buatan, yaitu penyetekan stek singkong. Stek batang adalah salah satu cara perbanyakan tumbuhan yang dilaksanakan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Stek batang dilaksanakan dengan memotong bagian tubuh tanaman, yaitu batang, untuk ditanam kembali sehingga menghasilkan tanaman baru. Alat dan bahan yang kami butuhkan adalah: yang pertama, alat yang terdiri dari parang atau pisau. Alat ini dibutuhkan untuk memotong bibit, sedangkan pada saat panen, alat ini digunakan untuk memisahkan umbi dari batang singkong. Yang kedua, ember. Alat ini digunakan untuk mengisi batang stek singkong dan dapat juga digunakan untuk menyiram stek singkong yang ditanam. Yang ketiga, polybag sebagai media tanam. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyetekan batang singkong. Mata tunas yang benar adalah mata tunas kuncup tumbuhan yang terletak di ruas buku-buku. Buku batang yang mana kuncup ini dari arah pangkal ke ujung batang. apa itu dalam Microsoft bawang merah? Jelaskan. Hasil dari praktikum kami tadi adalah kami sudah melaksanakan praktik pembiakan tanaman secara vegetatif buatan, yaitu penyetekan stek singkong. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil prakteknya tadi ya, sudah dipresentasikan. Nah, tadi itu pada pertemuan awal tadi Ibu sudah menyampaikan penilaian presentasi yang Ibu ambil ya. Di situ jadi Ibu sudah menilai presentasi yang dibawakan tadi. Kemudian saran dari Ibu, cara penggunaan bahasa kalian sudah baik ya. Cara penggunaan bahasa kalian sudah baik. Kemudian juga sudah disampaikan dengan baik, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, dan kejelasan dalam menyampaikan materi kalian juga sudah jelas. Kemudian juga anak-anak sudah sangat baik, tetapi pada aspek komunikatif kalian masih belum terarah, dan pada penilaian kebenaran konsep sudah baik dan benar cara menyajikan konsep ya. Kemudian pada hasil presentasi kalian, pembelajaran kita hari ini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama adalah stek batang itu adalah cara pembiakan tanaman atau perbanyakan tumbuhan yang dilakukan secara vegetatif dengan menggunakan stek batang, di mana di situ kita akan mengambil bagian dari batang untuk kita tanam kembali ya. Iya itu. Kemudian kelebihan dari stek batang sendiri adalah yang pertama, tidak terkendala
waktu dan musim. Jadi kapan bisa kita lakukan kapan saja, mau musim hujan, mau musim panas bisa juga ya. Kemudian tanaman yang dihasilkan sama dengan induknya ya. Kemudian yang ketiga, dengan stek batang kita bisa memperbanyak tanaman secara berkelanjutan ya. Kemudian proses stek batang sangat mudah kita lakukan ya. Nah, kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan pohon dewasa sebagai induknya ya. Kita harus ambil bibit dari pohon yang dewasa ya. Kemudian kekurangan yang kedua adalah perakaran tanamannya tidak kuat, mudah tumbang. Ada angin kencang sedikit dia sudah tumbang ya. Nah, untuk mengetahui efisiensi proses pembelajaran kita pada yang telah dilaksanakan hari ini, maka Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi atau post test pada lembaran LKPD kalian. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Di situ ada 7 soal, ada soal esai 3 nomor, kemudian ada pilihan ganda 4 nomor. Jadi Ibu, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sebagai bahan refleksi Ibu Guru juga sudah menyiapkan pertanyaan refleksi. Coba dibuka di LKPD-nya. Lembaran paling terakhir. Lembaran paling terakhir coba dibuka. Di situ ada 2 pertanyaan refleksi. Nah, kalian tinggal centang di situ apa yang kalian rasakan selama berjalannya pembelajaran ini, ya. Nah, itu kalau ada yang tidak menyukai, nanti Ibu Guru akan jadikan motivasi untuk mengubah pada pertemuan berikutnya, ya. Anakku, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah melakukan praktek penyetekan singkong, kemudian kalian juga sudah melakukan presentasi, dan kalian juga sudah menjawab soal evaluasi. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang pembiakan vegetatif alami ya. Menutup pembelajaran hari ini, saya minta kesediaan Willy untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum memimpin doa, silakan kumpul dulu. LKPD-nya dikumpul. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita di saat yang hari ini adalah kita berdoa. Doa selesai. Doa selesai. Kita kepada Ibu Guru. Iya, selamat siang.